Yaps, welcome back to our channel bersama saya Yunus dan Titi. Yeay. Ya, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan gosip kita, yaitu gosip part 2. Mana? Ya, part 2. Nah, narasumber kita dalam gosip kali ini sudah tidak asing lagi, yaitu Gossipers. Gossipers apaan? Cowok tukang gosip yang handal, yaitu Titi. Oke, langsung aja kasih kita bocoran, siapa sih orang yang akan kita gosipkan saat ini? Orang yang kita gosipin sekarang ini adalah Martin Buber. Martin Buber, bukan Martin Buber. Buber. Tunggu. Martin Buber itu kan filsuf. Iya, Emang bener. serius nih kita mau gosipin filsuf? Iya, serius kita. Kamu udah takut kualat? Enggak takut kualat. Ya, teman-teman, kita serius. Kali ini kita akan menggosipkan seorang filsuf yang bernama Martin Buber. Kalau begitu, langsung aja. Titi, silahkan menjelaskan sama kita, kasih kita informasi yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalam mengenai siapa itu Martin Buber. Kenapa kamu merasa Martin Buber perlu untuk digosipkan? Ya. Oke, kalau mau tahu siapa Martin Buber, tadi udah kasih tahu ya. Martin Buber itu seorang filsuf. Dan sebagai seorang filsuf ya, karena saya juga tertarik dengan filsafat dan pandangannya tentang hubungan relasi dengan sesama manusia, itu yang membuat tertarik untuk membahas Martin Buber. Lahir di Wina pada tahun 1878. Martin Buber ini, biar teman-teman tahu, dia orang Yahudi gitu ya. Dia orang Yahudi. Memang orang Yahudi ini terkenal banget lah, seorang pemikir semua orang Yahudi. Kemarin kita bahas Sigmund Freud, dia juga Yahudi. Ya ini juga Martin Buber orang Yahudi gitu. Orangnya pintar banget, memang pintar banget. Jadi dia nama Yahudinya itu Mordecai. Jadi Mordecai Martin Buber itu nama panjangnya, Mordecai Martin Buber. Nah, Martin Buber ini ya, dia itu anak broken home. Karena di usianya yang 3 tahun, dia udah ayah dan ibunya itu bercerai. Dan dia bercerai, memang anak broken home. Nah, nanti karena kedua orang tuanya bercerai, dia tinggallah bersama kakek dan neneknya. Kakeknya namanya Solomon Buber dan tinggal di wilayah Polandia. Disitulah nanti Buber kecil hiduplah di sana bersama kakek dan neneknya. Perkembangan pemikirannya itu dimulai dari kakek dan neneknya dia. Dimulai dari sesuatu yang kecil, dari lingkup keluarga, yang membuat ada ketertarikan nih untuk belajar sesuatu yang menurut dia sangat menarik gitu. Terutama kakeknya ini, dia itu kan seorang pekerja di bidang perbankan. Nah, tapi selain perbankan, dia itu ahli dalam kebudayaan dan sastra Yahudi. Nah, ketertarikan Buber sama Yahudi ya, dalam hal kebudayaannya, dalam sastranya, itu karena kakeknya. Nah, yang membuat Buber lebih tertarik lagi adalah dari neneknya. Neneknya itu adalah seorang yang ahli dalam kata-kata gitu. Dia pinter untuk menyusun kata-kata, menyusun kalimat gitu ya. Dan itulah yang membuat dia mempelajari banyak sekali bahasa di usia mudanya. Mulai dari bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sampai bahasa Latin. Berarti dia menguasai 5 bahasa gitu di masa mudanya dia. Jadi memang dia orang yang pintar gitu ya, pintar dalam kebudayaan Yahudi, itu yang mempengaruhinya dia Yahudi, dan juga pintar dalam bahasa
5 bahasa dia kuasai sekaligus gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan udah kita tahu nih Martin Buber itu seorang anak yang awalnya anak yang broken home, ya kan, ayah dan ibunya bercerai, dan Martin Buber ini sangat rindu berjumpa dengan ibunya, terutama ibunya. Dia tuh pengen ketemu, ya kapan aku bisa berjumpa dengan ibuku gitu. Dia menyimpan harapan gitu, harapan di mana dia akan berjumpa dengan orang yang dia cintai. Bentar. Kok kayak baper? Biasa aja kali. Iya, dia ingin ketemu ibunya gitu, ingin ketemu ibunya. Kapan aku ketemu sama ibu gitu kan? Tapi pada akhirnya harapan itu berjumpa dengan orang yang dia cinta itu pupus, karena waktu Martin Buber itu menanti, si Martin Buber kecil menanti, ada seorang gadis yang bersama dengan neneknya itu saling bicara satu sama lain di balkon gitu ya. Dan gadis itu mengatakan bahwa ibunya itu tidak akan pernah kembali lagi, gak bakal bertemu dengan Martin Buber. Disitulah Martin Buber itu mengalami suatu situasi yang amat pahit gitu ya, karena ternyata ibu yang dirindukannya itu tidak akan pernah kembali gitu, nggak akan pernah kembali. Disitulah dia membuat satu bahasa baru gitu, satu bahasa baru yang dia ciptakan. Bayangin, dia menciptakan suatu bahasa baru dengan mengambil pengalaman tersebut, yaitu vergenung. Vergenung itu artinya perjumpaan yang seharusnya terjadi antara seseorang pribadi dengan pribadi, tetapi tidak terjadi gitu. Itu bahasa baru dari Martin Buber, vergenung dengan ibunya. Ini penting juga karena ujung-ujungnya filsafatnya dia itu adalah filsafat tentang relasi gitu, hubungan pribadi antar pribadi gitu. Martin Buber nggak ketemu ibunya, ya kan, dan pada usia 14 tahun dia tinggal lagi bersama dengan ayahnya yang ternyata udah menikah lagi gitu. Dia tinggal sama ayahnya 14 tahun dan udah menikah lagi. Pokoknya awal-awal kehidupannya sedih gitu, awal-awal kehidupannya sangat sedih. Nah, dia mulai tertarik sama filsafat, dia sampai belajar Plato ya. Plato itu, kalau kita kan belajar Plato pakai bahasa Indonesia gitu ya, dia langsung dari sumber aslinya dalam bahasa Yunani gitu. Di umurnya yang masih kecil, 14 tahun. Di umur 15 tahun dia udah belajar Immanuel Kant, bukunya Prolegomena di umur 15 tahun. Dia baca juga Nietzsche, terutama bukunya Das Speak Zarathustra, itu dia baca juga. Pokoknya itulah yang membuat dia memiliki konsep yang membuat dia merasa bebas untuk kebebasan berfilosofis gitu. Nah, dia tertarik kebebasan berpikir ya. Iya, kebebasan berpikir gitu. Dan kemudian di tahun-tahun selanjutnya 1897 sampai 99 dia belajar di universitas. Di 2 universitas loh, belajar di Leipzig, Zurich gitu ya. Dan dia nanti kuliah lagi, lanjutin doktornya di Berlin dan Wina. Gelar doktornya di Universitas Wina. Dia nggak hanya belajar filsafat, dia ambil semua kelas gitu yang dia minat gitu. Mulai dari filsafat, filologi, psikiatri, ekonomi dan sastra gitu. Dia ambil semua mata kuliah gitu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Pokoknya dia memang, kita tahu dia sangat pintar gitu ya, sangat pintar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal Martin Buber juga, dia itu pernah ikut yang namanya Zionis. Iya. Dia pernah ikut Zionis gitu. Dia tertarik dengan Zionis, dia pernah ikut Zionis. Kalau teman-teman Zionis itu kan ideologi negara Israel gitu ya. Ideologi negara Israel yang pernah dipelopori oleh Theodor Herzl gitu. Tapi pada akhirnya nanti dia keluar gitu.
dia keluar dari paham Zionis gitu ya, keluar dari konsep Zionis, karena bagi dia Zionisme itu bukan politik gitu. Zionisme itu bukan politik, tapi Zionisme itu adalah kultural. Zionis itu kebudayaan. Jadi nanti justru gitu ya, karena kan sejarah buruk dari Zionis itu kan dia kolonial gitu, menguasai gitu ya, dan lain sebagainya, yang ada unsur kekerasan juga di dalamnya. Dan dia justru bikin sebuah majalah gitu, majalah ya namanya The World atau Dunia, dan kemudian dia juga mendirikan majalah Der Jude gitu ya, Der Jude atau orang Yahudi. Nah di situ dia juga mengikuti gerakan Yikut gitu, gerakan Yikut, karena waktu Perang Dunia Kedua gitu ya, Hitler itu udah menguasai seluruh Eropa, mau menguasai gitu ya. Pada akhirnya tahun berapa ya, 38 dia pindah ke Yerusalem, dia bikin gerakan dia memimpin gerakan namanya Yikut. Nah gerakan Yikut ini justru tujuannya mempertebal saling pengertian antara orang Yahudi dengan orang Arab di Palestina. Jadi memang dia yang awalnya ngikut gitu ya, partisipan dalam Zionis, dia pindahlah mengakhiri hubungan Zionisme, dan justru dia lebih melihat pada aspek kemanusiaannya, relasi gitu antara Yahudi dengan orang Arab di Palestina. Dan iya. Masih ada? Ya itu yang paling menarik. Itulah kehidupan tentang Martin Buber. Oke. Jadi teman-teman, yang namanya gosip itu memang menyakitkan. Kalian perhatikan tadi ahli kita mengatakan tentang Martin Buber. Dia tidak hanya bercerita siapa Martin Buber itu, tapi dia bercerita rumah tangga orang tua Martin Buber. Kepada kakek dan nenek Martin Buber. Itulah saja sebuah gosip ya. Oke. Jadi itu ya Martin Buber ya. Keren juga sih kalau kita lihat. Jadi terharu. Oke. Sekarang yang kedua. Karena Martin Buber itu adalah seorang filsuf, apakah dia sama kayak Sartre atau Nietzsche yang juga tidak memeluk suatu agama tertentu? Oh enggak, dia orangnya religius, sangat religius. Sebentar. Kenapa aku tanya kayak gini? Kita kan orang Indonesia, menanyakan agama orang itu wajib loh. Jadi aku nanya ya, biar gosip kita semakin panas. Oke. Ya Martin Buber sendiri, walaupun dia seorang filsuf, ya dia tetap religius. Dia justru mengkritik Sartre dengan juga Nietzsche, jadi dia juga mengkritik mereka berdua gitu. Dia orangnya religius gitu, dia sangat religius, dia juga memegang keyahudiannya, baik itu dalam hal kebudayaan juga agamanya. Kalau Sigmund Freud kan hanya unsur keyahudian dalam artian budaya. Kalau Martin Buber dia menu komplit. Jadi dia bukan hanya kebudayaan, secara keagamaan dia juga percaya sama Tuhan. Pertanyaan kita selanjutnya, apa sih pemikiran dari Martin Buber yang paling wah gitu, yang juga pada sisi yang lain menggambarkan siapa dia, yang dibentuk dengan latar belakang seperti yang kamu ceritain panjang tadi? Iya, jadi Martin Buber itu membuat sebuah buku. Ini kita ambil dari itu aja ya, buku yang judulnya adalah I and Du, atau dalam bahasa Jermannya Ich and Du, atau bahasa Indonesianya Aku dan Kamu. Itu melihat seputar relasi subjek-objek, subjek-subjek ya. Jadi dia membaginya menjadi aku itu I and it gitu ya, it,
dan juga aku kamu gitu, I and thou. Dia membaginya jadi dua, I dan I and thou. Apa yang membedakan relasi antara aku dan itu dengan aku dan kamu? Ya kalau aku dan itu relasi subjek objek gitu ya. Kita lebih kita memandang seseorang itu hanya sebagai keperluan saja, sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Jadi dia sifatnya ego gitu. Ego atau bahasa Jermannya Eigenwesen. Sedang ya kan berdasarkan ego. Jadi orang yang egoistis itu relasinya adalah I and it. Aku dan itu ya, sombong ya, memiliki kepentingan diri sendiri. Jadi tidak menjadikan seseorang itu setara dengan dia. Ya. Sedangkan I and thou gitu ya, aku dan kamu itu berbeda dengan I and it, di mana aku dan kamu itu adalah relasi yang kamu bilang ya subjek dan subjek. Gitu. Dari mana bahwa kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain, begitu juga orang lain tidak bisa hidup tanpa aku. Kita ada dalam hubungan relasi, di dalam hubungan aku dan engkau. Di situ ada namanya ruang antara, gitu. Ruang antara aku dan kamu ada namanya ruang antara. Dan ruang antara itulah timbul sebuah dialog, gitu. Dialog di mana ada kehidupan komunitas, berdialog dengan berdialog dalam tujuan membina hubungan kita yang sifatnya timbal balik gitu ya, dan itu otentik, nggak dibuat-buat gitu kan, dan memberikan sebuah kebebasan gitu. Sedangkan I dan it itu kan nggak bebas, yaitu merengkuh, seperti memerlukan. Misalnya mejaku itu kan milikku, itu kan mejaku. Sedangkan I and thou, aku dan kamu itu membebaskan gitu, membebaskan seseorang, ya kan, nggak ada namanya egois, tapi lebih ke arah pribadi. Relasi itu dilandasi pada cinta. Jadi dia akhirnya bicara tentang cinta di dalam relasi aku dan engkau. Dari mana dari cinta kita bertanggung jawab gitu kepada yang lain, ya kan? Dalam cinta itulah kita bertanggung jawab kepada orang lain, dan karena cinta itulah yang mengarahkan aku kepada engkau. Gitu. Ada keterlibatan yang utuh dengan sesama, gak ada pemisahan, gak ada pengkategorian atau pengotakan. Gitu. Jadi cinta itu adalah yang membebaskan, nggak ada yang memisahkan, mengkategori atau mengkotakan. I and it itu mengkotakan, relasi yang mengkotakan gitu kan, karena dia lebih melihat komunitasku gitu ya, kekristenanku gitu. Dia cenderung I and it itu mengkotakan. Dia bukan sebagai pemuat keinginan intinya kalau dilandasi pada cinta gitu. Tetapi ada tanggung jawab gitu ya, perasaan yang terarah kepada orang lain gitu. Itu yang menarik dari Martin Buber. Tadi yang kamu bilang gitu ya, yang tadi aku bilang bahwa dia itu orang religius gitu. Dia memasukkan konsep ketuhanannya di dalam relasi aku dan engkau. Apa itu? Apa yang dia masukkan dalam relasi aku dan engkau? Di mana di situ dia mengatakan bahwa dalam perjumpaan aku dengan engkau, yaitu dengan sesama manusia, itulah yang dapat membawa seseorang untuk berjumpa dengan the internal thou, atau berjumpa dengan Tuhan. Ketika aku bersama dengan kamu, kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sifatnya ideal, gitu ya, bukan yang sifatnya ya di luar sejarah. Dia ada dalam sejarah, dia ada di dalam
interaksi kita di dalam komunitas kita, dia ada di dalam dialog gitu ya. Maka ketika dalam relasi aku dan kamu, maka disitulah maka aku berjumpa dengan Allah melalui kamu, gitu kesannya. Oke, kita sudah selesai mengupas tuntas Martin Buber dalam gosip kita di part 2 ini. Kalau teman-teman pengen mendengarkan gosip-gosip kita yang hangat lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Mau gosip lagi atau misalnya ngusul gosipin tentang siapa nih gitu ya. Oke, thank you Petrano sudah menjadi narasumber gosip kita pada sore hari ini. Dan thank you teman-teman udah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye. Yaps.